Kami bersyukur kami boleh datang di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu terus di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup, dan yang menghidupkan kerohanian kami yang mati. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kembali kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang hadir pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan pada akhirnya, bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ini bukan cuma sekadar rutinitas. Minggu lalu kita ibadah, nanti ada yang bilang minggu depan juga ada ibadah kok Pak, ya. Tapi kita bersyukur, jangan takut sama rutinitas, tetapi maknailah rutinitas itu sehingga menjadi sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Allah dan juga berkat bagi kita. Tema yang diberikan kepada kita hari ini sangat menarik saudara ya. Waktu istri saya lihat temanya, waduh gitu ya. Menjadi musuh Allah saudara ya. Wow, bagaimana hal ini kita harus lihat sama-sama ya. Di dalam Alkitab ada bagian yang menyatakan hal ini. Menjadi musuh Allah. Saya mau mulai dengan sebuah kutipan dalam bahasa Inggris mengatakan kalimat demikian. Christianity isn't just a religion, but it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama. Ada unsur agamanya, ada. Kita ada ritual, ada ibadah, ada liturgi, ada gedung ibadah. Ini semua bagian dari ritual beragama. Tetapi kekristenan lebih daripada sekadar agama. Kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan saya pikir itu yang membedakan dengan semua yang lainnya. Ini bicara relasi, Bapak Ibu Saudara. Pastikan relasi itu kita miliki. Bukan hanya sering beribadah. Bukan hanya terlibat hal-hal berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu kenal burung gereja? Apa kurang rohaninya burung gereja ya? Namanya burung gereja, farmnya gereja. Bapak Ibu ada yang farmnya church? Bayangkan ya, dia lahir di gereja, makan di gereja, mandi di gereja, ya. Tapi apakah dia punya relasi dengan sang pemilik gereja? Jangan cuma jadi burung gereja. Pastikan kita punya relasi dengan Allah. Dan relasi seperti apa? Bagaimana supaya relasi itu boleh menjadi bagian yang kita nikmati? Maka hari ini kita akan melihat. Karena kalau tidak ada relasi yang indah itu, maka tema ini jadi hal yang mengerikan. Saudara bisa menjadi musuhnya Allah. Emang ada ayatnya Pak? Ada ya. Kita lihat sama-sama Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 kita akan membaca bagian ini bergantian nanti. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Silakan boleh dilihat, saya juga nanti tampilkan di screen di depan sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Saya kasih sedikit latar belakangnya dulu ya. Bahwa bagian ini bagian yang berkaitan dengan apa?
Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, nah Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 adalah bagian dari pesan kitab Yakobus. Yang terkait tentunya kita masih ingat ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka dalam kaitan itu Yakobus menekankan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan. Lalu kemudian dia menggambarkan ya bagaimana seseorang berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimana menangani konflik dan hawa nafsu mereka. Tapi ada hal yang menarik yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Bahwa perilaku yang muncul ternyata terkait dengan siapa yang menjadi sahabat kita. Oke? Perilaku yang biasanya muncul dalam kehidupan akan menentukan sebenarnya siapa yang jadi sahabat kita. Kita lihat sama-sama nanti ya. Mari kita membaca bergantian. Pria mulai membaca ayat pertama. Yang perempuan membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pria akan mulai 1, 2, iya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan bicara relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu menentukan bagaimana akhirnya sikap kita di dalam kehidupan. Karena itulah bacaan kita hari ini saya mau mengajak kita melihatnya di dalam topik yang kita akan pelajari. Ada gambaran tentang 2 macam persahabatan. Saudara ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu nanti perhatikan secara umum di dalam ayat 1 sampai 5, itulah persahabatan dengan dunia. Nanti kalau mau ingat-ingat di rumah itu ya, ayat 1 sampai 5 baca lagi, itu persahabatan dengan dunia. Ayat 6 sampai 10 bicara persahabatan dengan Allah. Nah, yang menarik di ayat yang keempat yang kita baca tadi, bahwa ternyata persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Nah, ini menjadi menarik untuk kita renungkan. Apakah Tuhan tidak suka dengan dunia? Bukankah Dia yang menciptakan dunia ini? Bukankah di bagian lain dikatakan, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Lalu waktu kita sahabatan sama dunia, masa nggak boleh? Apa arti dunia di sini? Dunia yang dimaksud adalah bicara dunia yang melawan Tuhan. Yang nilai-nilainya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Jadi ini tidak terkait dengan yang tadi ya. Jadi berkat di dalam dunia, jadi garam dan terang dunia. Itu tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya ada di dalam dunia. Tetapi tidak mengikuti cara hidup dunia. Itu beda. In the world but not of the world. Di dalam dunia tapi bukan bagian dari dunia. Emangnya apa sih yang menjadi nilai-nilai dunia? Nah itulah yang nanti kita coba perhatikan. Ternyata persahabatan dengan dunia membuat orang menghidupi apa yang dunia mau. Tetapi ternyata pada saat yang sama Tuhan bilang, kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu ikuti nilai-nilainya, kamu musuh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita melihat ayat-ayat ini sekilas saja. Tentu saya tidak bisa expose dalam waktu yang terbatas. Kita akan melihat 3 hal. Yang pertama dari persahabatan dengan dunia dan persahabatan dengan Allah. Kita akan melihat yang pertama sumbernya. Yang kedua motivasinya. Dan yang ketiga hasilnya. Ya, ini cara baik untuk kita melihat bagian ini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Mari kita lihat sumbernya. Kalau persahabatan dengan dunia, sumbernya dari mana? Ternyata apa yang disaksikan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 5 itu adalah datangnya dari hawa nafsu. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya. Ya, maaf kalau kecil, tetapi ada 2 kali muncul kata hawa nafsu dari dalam diri. Kita tidak bisa selamanya menyalahkan dunia ya. Kadang-kadang kita mengkambing hitamkan, habis itu sih, saya banyak melayani anak remaja ya. Jadi kadang-kadang gitu, ya kak, habis semua teman saya ngerokok, jadi saya ikut ngerokok begitu ya. Habis teman saya juga semua pada porno, makanya saya jadi ikutan porno. Jadi yang salah siapa? Oh teman saya, dunia ini yang dia salahkan. Tetapi persahabatan dengan dunia ternyata sumbernya adalah dari hawa nafsu setelah manusia jatuh dalam dosa. Keinginan daging yang berjuang di dalam diri kita. Sehingga kita harus waspada. Dengan hawa nafsu itu bukan di luar, tapi di dalam diri. Makanya tokoh reformasi Martin Luther pernah bilang begini. Saudara tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu. Tapi yang saudara bisa lakukan melarangnya supaya nggak bikin sarang di kepala saudara. Pilihannya bukan pada orang lain. Saya nggak mau pornografi, itu pilihannya bukan teman saya porno sih. Dia porno, saya juga jadinya porno. Loh, pilihannya ada pada saudara. Saudara tidak bisa larang burung terbang. Tapi yang saudara bisa larang jangan dia bikin sarang di kepalamu. Atau jangan sampai manggil, sini, sini. Gitu ya saudara ya. Nah, itulah kita. Karena keinginan daging. Dan kemudian kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, kata hawa nafsu di situ dipakai kata hedon, pleasure. Dari kata itulah kita kenal hedonisme dan seterusnya. Keinginan daging semata. Jadi itu sumbernya. Lalu bedanya apa? Dengan yang bersahabat dengan Allah. Yang bersahabat dengan Allah itu yang menjadi sumbernya. Nah, tentunya dari keinginan yang Allah berikan di dalam hati. Saudara ini kadang gak mudah dimengerti ya. Karena kita mikir-mikir gitu, dari mana hasilnya? Dapatnya itu. Nah kalau kita bahas buah roh, maka saudara ingat. Buah roh itu bukan buah naturalnya kita. Tetapi itu buah kehadiran Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Saudara dan saya bukan orang yang mengasihi. Kok bisa tiba-tiba terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bisa belajar mengasihi. Oh, itu bukan buahmu, jangan sombong. Itu buah dari kehadiran Roh Kudus, makanya disebut buah roh. Kalau saya mengasihi, siapa yang harus dipuji? Saya. No. Praise be to God. Maka perhatikan bagaimana Yakobus memberikan sebenarnya penggambaran ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, sumbernya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kalau saudara perhatikan, ini beberapa yang saya coba garis bawahi ya. Mendekatlah kepada Allah.
Saya ingat waktu akan menikah itu, pendetanya membimbing kami, karena dia tahu saya hamba Tuhan juga, pendetanya bilang, saya nggak usah banyak-banyak, lama-lama pembimbingan katanya ya. Tapi kemudian dia bilang sama saya, Pak Alex, tolong baca 1 Korintus 13. Sebelumnya dia tanya saya, kamu mengasihi calonmu? Ditanya begitu gimana jawabnya saudara ya? Udah sebar undangan ini ya. Udah tinggal 2 minggu mau menikah. Kamu mengasihi calonmu? Iya Pak Pendeta. Serius? Iya. Baca 1 Korintus 13, hadap dia. Lalu saya kemudian hadap calon saya waktu itu, lalu saya mulai baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu semua ya dibaca ya. Sampai selesai baca dia bilang bagus. Betul? Kamu mengasihi calonmu? Iya Pak Pendeta. Tinggal 2 minggu ya. Terus kemudian dia bilang sekarang ganti. Baca lagi tapi ganti. Pakai namamu. Lalu saya mulai baca. Alex itu sabar. Alex itu murah hati. Di situ saya jadi sadar buah roh itu bukan buah kita. Nangkep maksud saya ya? Itu bukan kita kok. Kalau bisa terjadi saya mengalami perubahan karena anugerah Allah, karena saya berserah kepada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hari demi hari buah roh itu akan nyata. Mendekatlah kepada Allah. Dia sumber daripada pembaharuan kehidupan. Bukan dari diri kita. Dari diri kita itu cuma ada keinginan daging. Nanti kalau kita pelajari buah roh, saudara perhatikan ya, beda sekali. Waktu bicara daging, Paulus pakai istilah apa di Galatia? Perbuatan daging. Kenapa waktu roh dia nggak bilang perbuatan roh? Atau kenapa dia nggak bilang buah daging? Pendeta Timothy Keller almarhum baru meninggal, dia mengatakan disitulah yang membedakan bahwa sumbernya ilahi. Kalau sampai berbuah bukan karena dari naturalnya yang hanya punya sinful desire, tetapi karena anugerah Allah, maka Roh Kudus diam, buahnya ada, ya. Jadi saudara, kita jadi musuhnya Allah kalau kita membiarkan nilai-nilai dunia yang membentuk kita. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita terus dijaga oleh firman-Nya, dijaga oleh komunitas, maka bersyukurlah. Itu cara Tuhan memelihara supaya saudara dan saya mengalami hidup yang berbuah. Motivasinya juga beda, saudara. Sumbernya beda, motivasinya beda. Coba lihat. Kalau motivasi yang pertama, ya tentu untuk memperoleh keinginan-keinginan duniawi. Dan seperti apa itu? Ngeri banget gambarannya ya. Coba Bapak Ibu lihat. Sengketa, pertengkaran. Jadi Yakobus memberikan gambaran kalau ini ciri hidup kita, berantem terus, sengketa terus ya. Dari situ kemudian akhirnya membunuh. Jadi itu kayak tahapannya saudara ya. Lalu kemudian kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak capai tujuanmu, kamu bertengkar, lalu kamu berkelahi. Kamu tidak berbuat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu dia masuk ke doa ya. Bahkan doa pun yang harusnya begitu rohani dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Itu kadang-kadang gitu ya. Karena saya banyak layani anak sekolah ya, anak SMA, anak kuliah. Kadang-kadang doanya anak-anak itu lucu ya. Aduh Tuhan, semoga gurunya sakit. Itu gimana itu ya? Aduh semoga dia nggak datang. Semoga dosennya kecelakaan. Ngeri ya. Yang kita minta pun kita hanya pakai untuk memuaskan keinginan kita. Jadi ingat ya, kalau kita dekat dengan dunia. Saya waktu baca ini semua lebih mirip apa nih? Sinetron ya. Ini sinetron banget ya. Ayo Bapak Ibu yang habis waktunya nonton sinetron. Jangan heran kalau kita dekat dengan dunia, dekat dengan nilai-nilai dunia. Itu yang masuk, nggak heran. Keluarnya juga begitu. Tapi kalau kita dekat dengan firman Tuhan. Ini nilai-nilai firman Tuhan. Membunuh, bunuh Pak Pendeta, gitu-gitu. Iri hati ya, tapi ini realitanya di gereja juga ada ya. Iri hati, dengki, lihat yang satu lebih berhasil. Tapi inilah realitanya. Saudara dekat dengan siapa? Banyak sinetron-sinetron, belum lagi film-film. Saya pikir kita harus menontonnya dengan wise ya. Memang ada yang bilang, waduh Pak Pendeta kalau tidak ada iri hati, tidak ada dendam, nanti film kungfu itu cuma 1 seri, benar ya? Itu yang bikin film kungfu panjang apa? Dendam ya?
Coba misalnya kalau tidak ada dendam. Begitu seri pertama, apa lu, berantem, siapa kamu? Ih, kamu anak Tuhan, aku juga anak Tuhan. Ayo, dalam Yesus kita bersaudara, satu seri habis. Tapi harusnya kan itu yang indah. Tapi realitanya dunia menawarkan nilai yang berbeda. Lalu bagaimana kalau kita bersahabat dengan Allah? Motivasinya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, bukan diriku. Supaya kerajaan Allah makin dibangun. Jadi motivasinya kekekalan, saudara. Ya, nih semua. Orang yang rendah hati. Ini ayat 6 sampai 10 ya. Nanti Bapak Ibu pulang, ini slide-nya sih boleh dibagi ya kalau mau lihat lagi. Rendah hati, tunduk kepada Allah, melawan iblis, mendekat pada Allah, mentahirkan tangan, mencucikan hati. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita bersahabat dengan Tuhan ini, motivasi-motivasi yang akan terjadi. Dan perilaku-perilaku yang akan terjadi. Sadar kemalangan kita. Bukannya habis berdosa, pesta pora, seneng gitu ya. Ayo makan-makan, gue baru nipu dia nih. Asik nih, gue baru menang tender nih. Kenapa? Gue nyogok, nipu orang ini. Yuk makan sama-sama, puji diri, haleluya. Persahabatan dengan Tuhan beda dengan dunia. Dan dunia itu adalah persahabatan yang menjadi musuh Allah. Jadi jangan pikir jadi musuh Allah itu saudara bukan orang Kristen. Saya waktu renungkan, ini Yakobus ini ditulisnya buat orang Kristen. Tapi ada orang Kristen yang belum berubah. Orang Kristen duniawi lah kira-kira begitu ya. Walaupun itu kontradiksi dalam termnya ya. Kok orang Kristen tapi duniawi? Tapi realitanya begitu enggak? Kita bilangnya kita Kristen, kita kenal Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tanya, di mana Tuhan dalam hidupku? Kau lebih ateis dari ateis. Makanya ada yang bilang itu namanya ateis praktis. Kita bilangnya Tuhan ada. Tapi waktu alami masalah kayak Tuhan gak ada, saudara. Lucu ya. Makanya saya bersyukur ya, gereja punya kesempatan setiap kali kita datang ngaku dosa. Saya paling nikmati itu loh kalau ke gereja ya. Kenapa kita ngaku dosa? Ya karena seminggu ke belakang ada saat-saatnya kita mendukakan hati Tuhan. Tuhan, saya udah jadi musuhmu sebenarnya. Kemarin waktu saya ngomong begini, waktu saya bertingkah laku begini, waktu saya berbisnis begini, waktu saya bersahabat begini. Tuhanku, jika hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Jangan pikir saudara dan saya selamanya baik-baik saja. Kita mesti jujur sama diri kita di hadapan Tuhan. Nah hasilnya apa? Yang bersahabat dengan dunia, ya tentunya spiritual adultery. Ini menarik untuk kita perhatikan. Dikatakan perselingkuhan rohani. Ini perselingkuhan yang Tuhan gambarkan. Lalu dari mana kita lihat itu? Ayat ini saudara. Yakobus 4 ayat 4. Kata yang dipakai itu adalah orang-orang yang tidak setia. Itu bahasa terjemahan baru Indonesia. Tapi sebenarnya dipakai kata apa itu? Moi chalides itu adalah, lihat bagaimana terjemahan lain. Terjemahan ini misalnya The Message menggunakan you are cheating on God. Terjemahan sederhana Indonesia menggunakan kata apa? Pelacur kamu. Ya, karena itu kata ini waktu para ahli meneliti segala macam karena bentuknya feminin. Maka dikatakan itu gambaran ketidaksetiaan seperti perempuan yang tidak setia. Karena itu gambaran Israel di perjanjian lama seperti istri yang tidak setia. Maka dikatakan memang pelacur tidak mau setia pada satu laki-laki. Jadi orang yang bersahabat dengan dunia bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Dia sudah milik Tuhan. Tapi dia sedang melacurkan diri. Minggu ke gereja. Tapi hari lain, do not just be a Sunday Christian. Be a Christian every day. Jangan hari Minggu kita sahabat sama Tuhan. Wah hari Minggu tuh kalau perlu pakai bulatan di atas kepala nggak injek tanah ya. Wah kalau kepentok, oh haleluya. Kejedot, oh maranatha. Hari Minggu aja ngomongnya luar biasa. Kemana gerejanya? Antioquia. Hari lain, nyet, jing, pret. Waduh. Nggak klop saudara, hari Minggu sahabatan, hari lain musuhan. Saudara mau begitu sama Tuhan?
Saya sih nggak mau ya, tapi saya juga sadar Tuhan. Makanya saya menikmati pengakuan dosa. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, seminggu ini apa yang kita lakukan? Do not just be a Sunday Christian, be a Christian every day. Dan ayat yang kelima menegaskan bahwa untuk itu Tuhan kasih rohnya di hati kita. Maksudnya apa? Roh itu menandakan kepemilikan. Makanya dikatakan roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita. Diingininya dengan cemburu. Allah cemburu kalau kita main-main sama dunia. Karena apa? Kita miliknya. Makanya sekali lagi ini bukan masalah orang selamat nggak selamat ya. Ayat ini bicara orang yang udah selamat. Bagaimana dengan kita? Apa hasilnya kalau bersahabat dengan Allah? Resultnya itu in submission to the authority of God. Tunduk kepada Allah. Dan itu terjadi. Benar-benar mau setia. Kira-kira istilahnya begitu ya. Makanya istilah ayat yang terakhir 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, jangan hidup dalam spiritual adultery. Tapi hiduplah di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hari ini kita coba pikirkan aplikasinya ya. Ayat yang kita pegang hari ini mungkin ini ya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia, sekali lagi ya, adalah permusuhan dengan Allah. Ini sebenarnya tantangan kehidupan kita setiap hari. Saya anak Tuhan, yes. Tapi apakah engkau bersahabat dengan Dia? Dan persahabatanmu apakah ditunjukkan dengan nilai-nilai hidupmu? Jangan-jangan kita bersahabatnya lebih banyak dengan dunia. Karena apa? Inputnya itu ya. Kalau sinetron nggak boleh ganti channel. 3 jam deh itu ya. Kalau baca Alkitab 2 menit udah. Kadang-kadang sinetron kita juga ya, yang jam berapa tuh di televisi tertentu. Ya ampun, selingkuh lagi. Sehingga tidak heran ketika saya melayani beberapa orang dalam pergumulan rumah tangga, gampang sekali bilang cerai. Kenapa? Yang ditonton infotainment semua cerai. Jadi gampang gitu, aduh udahlah, kalau udah susah, nggak ada jalan keluar, cerai saja. Kadang-kadang saya pikir ngeri banget ya, karena kita bersahabat dengan dunia, nilai dunia masuk. Saya kasih contoh saja, apa itu bahagia? Kan dunia selalu bicara ini yang kita cari, bahagia. Apa cara pandang dunia? Nah, saya gambarkan begini ya, karena waktu saya coba perhatikan, apa sih bersahabat dengan dunia, cara pandang seperti apa? Maka ini, ada yang bilang, saya akan bahagia kalau saya kaya, uangnya banyak, sukses, berhasil dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, masyarakat. Bukankah itu materialistis? Kadang-kadang kita mengukur sukses dari materi. Kalau sukses dari materi, Yesus itu orang paling tidak sukses. Apa? Yesus tinggalkan apa sama kita? Ada sekretariat Tuhan Yesus kasih? Deposito? Ya elah. Kadang saya mikir, apa sih yang Tuhan tinggalkan? Kalau dunia mengukur sukses dengan materi, hati-hati. Jangan-jangan kita bilangnya kita Kristen, tapi sehari-hari materi jadi nomor 1. Itu namanya melacurkan diri. Bukan berarti tidak butuh materi. Ya jangan salah. Kadang-kadang orang Kristen bilang, wah di khotbah di sana tuh nggak ada materinya. Enggak. Materi penting dalam tempatnya, tapi bukan yang terpenting. Beda ya. Jangan diperhambah sama uang. Ada nggak Bapak Ibu leskan anaknya matre? Ada? Pulang sekolah anak gitu, nak kau pergi les matre? Ada? Mungkin nggak ada ya, tapi tanpa sadar, maaf. Tanpa sadar ada juga ibu-ibu, bapak-bapak matre yang tidak sadar lalu kemudian bilang, itu biasanya terjadi di mana ya kalau lagi arisan keluarga ya. Itu anaknya ommu, itu namanya sukses, lihat mobilnya. Bapak Ibu ngajar matre itu, anak akhirnya bilang, oh mamaku itu sukses kalau mobilnya mesti kayak anaknya om itu. Kita nggak sadar ya, tapi kita mungkin menanamkan. Kenapa? Saya nggak mau Pak, direndahkan orang. Keluarga kami dulu susah, sekarang saya harus dipandang. Dengan apa? Lihat materi yang kami punya.
Wah, itu namanya sukses. Baru pulang S2 dari luar negeri. Gimana kalau dari luar angkasa? Pasti lebih wow, suksesnya luar biasa. Saya bukan katakan tidak boleh. Saya juga sekolahnya di luar negeri kok dulu. Tapi apakah itu tanda kesuksesan? Belanja sepuasnya. Puas kalau belanja sepuasnya. Sekarang kan semua sejauh klik ya. Dia hanya sejauh klik. Mau beli apa aja klik. Orang punya itu kita juga mau punya gitu ya. Jadi kadang-kadang nilai dunia lebih menguasai kita, bukan nilai Alkitab. Sekarang orang beli barang karena apa? Saya ya balik lagi ya, karena yang cewek-cewek, yang masih muda-muda. Kenapa beli itu? Ih lucu. Beli barang karena lucu, bukan karena butuh. Beda gak? Jadi akhirnya habis beli barang ketawa-ketawa. Hihihi, gila. Kalau tidak butuh jangan beli, itu prinsipnya. Biarpun murah, kalau nggak butuh jangan beli. Tapi kalau butuh, biarpun mahal, perjuangkan. Kalau nggak kita konsumerisme. Sana beli 3 dapat 1. Ya udah, kita belilah walaupun nggak butuh. Berapa lemari baju yang cukup di rumah? Coba, yang tukang beli-beli online. Tiap hari tambah satu. Lama-lama lemarinya mesti ditambah ya. Saya mikir-mikir waktu itu, bersyukur ikut satu pelatihan ya, hidup sederhana seperti Yesus. Aduh, sedih juga ya. Gimana tuh? Tapi kemudian dikasih tips, kalau ada satu baju masuk, baju baru, harusnya satu baju keluar. Supaya lemarinya nggak usah nambah. Ada yang bisa pakai 10 baju sekalian. Kita tuh udah matre, rakus. Itulah kita semua ya. Kalau sahabat sama dunia. Kalau sahabat sama Tuhan kita lihat hidup Yesus. Makanya ada yang bilang, bang kami masih kontraktor sekarang. Kenapa? Masih ngontrak maksudnya ya. Kontraktor, pindah rumah, kontrak terus. Saya bilang ya Tuhan Yesus sampai terakhir gak punya rumah. Oh tapi itu Yesus bang, bukan saya. Jadi kita bukan harus meniru Yesus dalam semua hal itu begitu ya. Dalam pengertian jangan terjebak sama materi. Itu nilai dunia ya. Makan minum sepuasnya hedonis gitu ya. Saya sekarang makin membatasi juga ya all you can eat itu ya. Aduh, tapi itu gaya hidup sih ya. Emak-emak reuni di all you can eat padahal makannya dikit. Emak-emak rugi itu ya. Tapi itu realita. Maksudnya itu ada di sekitar kita. Bukan tidak boleh, tapi ingat jangan terjebak. Karena waktu kita terjebak, kita sedang menjadikan diri kita musuhnya Allah. Saya akan bahagia kalau saya nikah dengan orang yang dikasihi. Saya ingat banget seorang pembimbing rohani saya dulu bilang gitu ya. Ini ketemunya di lapangan parkir, menjelang menikah lagi ya, 2 minggu menjelang menikah itu. Terus dia bilang gini, Alex gimana persiapan nikahnya? Oh ya udah siap bang semua. Saya boleh kasih nasihat pernikahan? Di parkiran saudara. Boleh bang. Dia bilang, ingat Alex ya, menikah bukan untuk bahagia. Ya abang, tinggal 2 minggu. Menikah buat apa? Untuk bahagia. Yang bisa buat kita bahagia cuma Tuhan Yesus. Sehingga yang belum menikah bisa bahagia? Oh bisa, asal di dalam Tuhan Yesus. Makanya ada jojoba ya, jomblo-jomblo bahagia. Karena punya Tuhan Yesus. Kalau yang bikin bahagia itu menikah, loh realitanya ada yang sudah menikah nggak bahagia karena tidak dalam Tuhan. Benar saudara ya? Jadi jangan nikahnya. Ini ibu-ibu yang kadang-kadang gitu ya. Ada yang bilang, aduh anakku saya kasihan Pak Pendeta, anakku nggak kawin-kawin ini Pak Pendeta. Gimana ya, kawinlah siapa aja. Enak banget loh. Anak lu yang menderita nanti. Jadi hati-hati. Kadang-kadang nilai dunia kita namanya Kristen, tapi nilainya masih dunia. Menganggap ras kita paling utama. Memang tuh kalau orang ini nih, wah kita sebut sukunya. Memang kita lah ini yang paling, ras paling tinggi, paling dekat sama Adam. Saya agak susah saudara ya, karena papa saya Ambon, mama saya Manado Tionghoa. Jadi semua ada gitu ya. Kalau dihina orang Tionghoa saya berasa. Dihina orang Ambon saya berasa. Dihina orang Manado saya berasa. Dihina orang Kristen saya juga berasa gitu ya. Saudara ini fourth minority ya. Tapi realitanya kita ada dalam dunia. Jangan-jangan cara pandang kita kepada suku lain itu sangat duniawi.
Maka disinilah kita ditantang oleh firman Tuhan pagi ini. Menikah bukan untuk bahagia. Yang bahagia itu kalau dalam Kristus. Kalau kamu dalam Kristus, pasanganmu dalam Kristus, kalian menikah, maka bahagianya itu. Kalau yang bikin bahagia menikah, saya suruh anak TK itu menikah semua. Biar bahagia kan? Iya dong. Mari kita ke sekolah minggu. Kawin kamu semua. Biar kau bahagia. Tapi kan bukan itu. Bahagia itu kan apa? Karena punya Yesus. Karena itu dari TK, dari kecil, tantang dia terima Yesus. Didik di sekolah minggu. Yang belum datang anaknya bawa ya. Bawa cucu tetangga juga. Perkenalkan mereka sama Yesus. Itu yang bikin dia bahagia, bukan menikahnya. Ya. Nah, jadi yang terakhir sahabat sama Allah ya, saudara sudah tahu lah ya. Kita punya persekutuan. Nah, nilainya Allah ini keadilan, kebenaran, kejujuran. Nah, cara pandang Kristen ini bahagia kalau hidup sesuai kehendak Allah. Uangmu banyak tapi korupsi. Materialisme bilang itu bersukses, tapi Kristen bilang oh enggak. Bukan itu kesuksesan. Kalau bisa bikin orang lain bahagia, jangan selfish dengan kebahagiaan. Bahagia itu bukan tujuan, tapi akibat. Kalau saudara ketemu Tuhan, akibatnya saudara bahagia. Tuhanlah jadi tujuanmu. Hidup diberkati karena ketaatan. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Maka saudara, 2 pertanyaan ini kiranya jadi perenungan kita ya. Bagaimana persahabatan kita? Kita sedang bangun persahabatan dengan Allah? Tiap hari baca firman? Tiap minggu ibadah di gereja? Doa? Dan mari kita juga bangun relasi itu dengan sesama. Tuhan menolong kita pulang jadi sahabat-sahabat Allah, bukan musuh Allah. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kerinduan kami, tolong kami Tuhan. Yang hidup cuma 1 kali ini, kami tidak hidup jadi musuh-musuh Allah. Tapi kami hidup sebagai sahabat-sahabat Allah, yang kehidupan kami boleh dilihat orang lain dan mereka pun datang dan mengenal Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.